Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PCI. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi di acara podcast PCI, di mana ini merupakan suatu kegiatan yang menjadi trademark dari PCI. Alhamdulillah pada hari ini sahabat kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau salah satu tokoh pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung. Beliau adalah Dr. Cucu Junaidi SPD MPD. Beliau merupakan tokoh yang banyak malang melintang di dunia pendidikan Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala sekolah 2 Dayakolot Kabupaten Bandung. Selain itu juga menjabat sebagai wakil ketua MKKS Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah pada hari ini tepat sekitar 4 hari kepulangan beliau dari luar negeri, yaitu dari Myanmar, Pak ya, betul? Ya, betul. Beliau menyempatkan diri datang ke SMP Prima Cendekia Islami untuk berbagi ilmu nih. Oke, sahabat PCI, tema kita hari ini adalah tujuan dan manfaat sekolah Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, baik kita tidak usah lama-lama lagi, kita korek saja lebih dalam apa yang menjadi informasi ataupun berbagai macam hal yang dapat kita pelajari di sini. Baik, apa kabar Pak Cucu Damang? Alhamdulillah saya Terima kasih. Terima kasih banyak Pak sudah berkunjung ke SMP Prima Cendekia Sama-sama. Islami. Sebelumnya dari kita mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin sebagai awal ya. Saya ingin Bapak tadi memang sudah saya perkenalkan kepada sahabat PCI, namun Ya. alangkah lebih jelasnya Pak Dr. Cucu mengenalkan pribadi yang sebenarnya. Mangga Pak, silahkan. Baik, terima kasih Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PCI. Selamat siang. Sebuah kehormatan bagi saya saat ini bisa bertamu di SMP PCI yang sangat luar biasa ini. Ini perkenalkan, saya tadi nama Cucu Junaidi. Ini pekerjaannya guru saya itu, guru. Tapi dapat kepercayaan dari pemerintah sebagai kepala sekolah. Mengabdi sebagai guru sudah 28 tahun. Dan untuk kepala sekolah saya sudah 12 tahun. Nah, kebetulan pada tahun 2017 diberikan kepercayaan oleh pemerintah, oleh Kemdikbud dan Kemlu untuk menjadi kepala sekolah di luar negeri, itu di KBRI Yangon di Myanmar. Kemudian kepulangan saya ke Indonesia, ke Bandung belum lama. Kemudian ditunjuk kembali oleh Disdik untuk mengelola SMP Negeri 2 Dayakolot. Mungkin demikian sementara Pak Beni. Terima kasih Pak Cucu, luar biasa. Saya ingin menanyakan dulu sedikit Pak, karena menurut saya itu tidak banyak guru Pak ya yang diberikan tugas tambahan itu sampai bergelar doktor Pak. Ya, ya. Nah itu menurut Bapak nih, yang pertama saya ingin tanyakan itu Ya. tujuan Bapak sampai sekolah tinggi seperti itu, dan apa kira-kira manfaat yang dapat kita berikan pada saat kita maksimal di jenjang pendidikan dalam suatu karir yang kita miliki. Baik, saya ini alumni IKIP dulu itu ya. Mulai dari tingkat D2, prodi bahasa Inggris. Kemudian ketika itu saya kemudian diangkat jadi PNS, bagi ada program PNS langsung untuk lulusan yang terbaik waktu itu. Nah, kemudian berlanjut terus, saya punya tekad untuk meningkatkan kompetensi dan keilmuan. S1 juga saya bahasa Inggris di UPI. Nah, ketika itu saya belum jadi kepala sekolah Pak Beni, baru guru gitu. Kemudian karena merasa belum cukup ya keilmuan saya, kemudian saya meneruskan S2 saya juga di UPI di prodi Adven. Nah, qadarullah ketika saya lulus S2 itu tidak lama saya langsung dilantik jadi kepala sekolah. Nah, ini sebuah berkah ya dari Allah ya, bahwa kalau kita berikhtiar serta keilmuan akan dapat sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian waktu berjalan ketika saya jadi kepala sekolah, terus merasa belum bisa gitu ya, karena situ senang belajar, intinya senang belajar. Kemudian
meneruskan ke kuliah di S3 di UPI juga gitu. Di UPI juga lulus tahun 2015. Tujuan utama adalah bukan untuk sombong, bukan ya, tapi saya orangnya senang belajar, merasa belum tahu terus, jadi ingin terus belajar. Kedua, ya sebagai apa ya, role model lah. Pertama bagi anak-anak saya, murid-murid saya, bahwa memang pendidikan itu sangat penting bagi mereka. Demikian mungkin. Baik, ada yang ingin saya tekankan di sini, Ya. sahabat, bahwa belajar itu tidak mengenal usia, Pak Ya, ya. betul. Lalu juga tidak boleh cepat puas, mungkin begitu, Iya, Pak ya. iya. Nah, jadi pada sahabat di sana yang punya cita-cita Termotivasi lah gitu. Nah, betul, Pak. Jadi terus menggapai cita-cita tersebut karena beliau pun saat ini ternyata ada jabatan lain yang menurut saya membutuhkan kekayaan intelektual yang tidak Ya. biasa, yaitu sebagai pembina Forum Doktor Kabupaten Bandung, Pak. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, mengenai Ya. hal tersebut. Jadi sahabat PCI perlu ketahui bahwa tahun 2016 itu saya beserta teman-teman itu membentuk sebuah forum, yaitu Forum Doktor Pendidikan Kabupaten Bandung, yaitu sebuah komunitas yang mengumpulkan para doktor yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Bandung. Nah, waktu itu saya jadi ketuanya langsung waktu dibentuk ketua gitu. Tapi ketika saya tahun 2017 diangkat ke luar negeri, maka ketua berpindah ke Dr. Ahmad. Saya kemudian menjadi pembina Forum Doktor di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, saya itu berada bersama ketua yayasan ya. Yayasan, betul. Ketua yayasan. PCI itu Profesor Dr. Dan Bidan. Ya, yang sangat luar biasa itu beliau, sangat luar biasa, guru saya, teman saya. Jadi saya sangat berterima kasih bisa bertemu berkawan dengan Prof. Dadan. Ternyata rekan ketua yayasan itu Iya, rekan teman program. baik. Alhamdulillah. Baik, Pak, kita tadi di awal sudah mengangkat tema di sini bahwa tentang tujuan dan Ya. manfaat sekolah Indonesia di luar negeri. Ya, Itu saya yakin sahabat di luar sana belum banyak yang tahu. Ya. Jadi di sini kita berkesempatan langsung sahabat untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari didirikannya atau adanya sekolah Indonesia di luar negeri. Mungkin Pak di sini Bapak bisa berbagi cerita dengan kami, Ya. terutama dengan yang sekolah notabene baru ini, supaya menambah wawasan bagi kita semua, Pak. baik, terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa saat ini ada 12 SILN di seluruh dunia. Di antaranya kalau di ASEAN itu ada di Yangon, Myanmar, Bangkok, Thailand, Davao, Filipina, Kuala Lumpur, Johor di Malaysia. Kalau di Asia itu ada di Tokyo, Jepang, kemudian di Kairo, di Belanda, kemudian di Arab ada 3. Oh, itu luar biasa. Luar biasa. Di Mekah, Jeddah, dan Riyadh. Yang saya ketahui bahwa tujuan utama dari adanya ASN adalah untuk memfasilitasi ya, WNI atau anak-anak WNI yang tinggal di luar negeri karena ikut orang tuanya untuk bisa bersekolah dengan nuansa atau sistem pendidikan Indonesia. Itu salah satunya. Kemudian juga untuk menjadi sebagai soft diplomasi ya, diplomasi budaya, bahasa dan pendidikan untuk budaya Indonesia, bahasa Indonesia di luar negeri. Itu mungkin tujuan utamanya, Pak Benny. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin boleh berbagi juga di sini, Pak. Ya. Kan tadi secara tujuan ya. Ya. Nah, sekarang kan mungkin Bapak dulu pernah sebelum berangkat ke sana pernah menjadi dulu kepala di sini. Ya. Perbedaan mendasar, Pak, Ya. antara pola pendidikankah Ya. ataukah kultur pendidikankah dan sebagainya antara sekolah yang memang berada di Indonesia dan yang ada di sekolah kita di luar negeri itu seperti Ya. apa, Pak? Baik, kebetulan saya kan ditempatkan di Yangon ya, di Myanmar. Di sana itu ada 2 sekolah, Pak. Jadi satu sekolah yang khusus untuk siswa WNI yang disebut dengan Sekolah Indonesia Yangon. Kemudian ada juga sekolah internasional yang khusus menampung
warga negara asing. Nah, itu salah satu keunikan di SNI yang sebetulnya untuk sistem pendidikan siswa WNI itu tidak jauh beda dengan Indonesia. Karena mereka tetap menggunakan kurikulum 2013. Oh, sama. Ya. Sedangkan untuk siswa yang internasional itu menggunakan kurikulum Cambridge. Oke. Oh, luar biasa. Ya, jadi itu perbedaan yang signifikan ya di sana. Nah, kemudian mungkin perbedaannya adalah bahasa pengantar, Pak. Bahasa pengantar di sana itu adalah bahasa Inggris. Nah, jadi untuk siswa WNI, WNA itu kita menggunakan pengantar bahasa Inggris. Tetapi kan kita juga tidak boleh melupakan ya tentang keberadaan bahasa Indonesia. Nah, untuk siswa WNA itu jelas pure bahasa pengantar bahasa Inggris. Untuk anak Indonesia kita masih mix. Nah, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Pada dasarnya tidak jauh beda, Pak, sistem pendidikannya untuk WNI. Tapi untuk kurikulum Cambridge jelas berbeda, Pak ya. Jelas berbeda. Mungkin keuntungan yang lebih bagus adalah siswa WNI lebih fasih berbahasa Inggris. Karena sehari-hari mereka bergaul dengan teman, dengan guru, itu menggunakan bahasa Inggris dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA. Nah, demikian sebagian kecil ya. Tapi untuk ini sendiri, apakah kita ada maksudnya pertukaran pelajar yang memang di sana kasarnya memang dialokasikan atau diprogramkan untuk misalnya warga ataupun siswa Indonesia yang berprestasi yang akhirnya diberikan beasiswa kah ataukah memang fasilitas kah untuk mencoba belajar di sana, Pak? Apakah ada seperti itu atau tidak? Sebetulnya untuk level tadi ya dari PAUD sampai SMA itu tidak ada karena memang kan khusus untuk warga WNI yang tinggal di sana. Gitu. Tetapi untuk ketika mereka lulus SMA itu ada scholarship ya semacam beasiswa untuk mereka apabila ingin melanjutkan kuliah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu ada dari Kemlu itu. Langsung. Ya, dan Kemdikbud juga ada. Terima kasih. Itu sedikit mungkin Pak ya, baru sedikit banyak yang sebetulnya mau disampaikan. Namun karena mungkin keterbatasan waktu, kita berbaginya baru dasar saja Pak ya. Namun perlu dipahami oleh seluruh sahabat PCI itu merupakan pengalaman yang dapat langsung disampaikan oleh yaitu Dr. Cucu Junaidi. Nah kita Pak sebagai sekolah kami PCI di sini yang notabene baru berdiri dan kebetulan ketua yayasan kita pun teman dekat dari Pak Cucu. Bagaimana Pak kesan Bapak setelah datang kemari melihat langsung situasi baik apapun itu yang ada di PCI mungkin dapat memberikan kesan tersendiri bagi kami. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya itu tahu proses pembangunan PCI ini dari awal. Karena Perpradaan itu sangat orang terbuka, meminta masukan dari kami, khususnya dari Forum Dokter Bagian Bandung. Nah, ini sebuah terobosan menurut saya. Jadi adanya sekolah Islam yang berbasis digital. Nah, kita tahu bahwa sekarang itu era digitalisasi, ya, jadi kita tidak boleh ketinggalan dari era itu untuk para siswa. Dan SMP PC ini sudah melakukan terobosan ya di Kabupaten Bandung. Dan jujur, sekolah ini baru 7 bulan mungkin ya atau kurang lebih 7 bulan. 7 bulan itu sudah punya brand ya, sudah punya brand sekolah Islami yang berbasis digital. Nah, satu itu. Kedua dari sisi fisik. Saya sudah mengalami perpindahan 5 sekolah di Kabupaten Bandung. Ini mungkin sekolah yang representatif lah. Sudah memenuhi standar minimal untuk sapras pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh Pak bagi sekolah lain membangun sekolah yang ramah lingkungan, ramah anak, berbasis digital. Kesannya sangat kagum Pak gunakannya. Dengan kepala sekolah ini sangat muda ya, para guru juga sangat muda. Wah, ini sebuah harapan ke depan bagi kami yang sudah senior. Mudah-mudahan SMP PCI ke depan lebih baik lagi. Cita-cita keyayasan Perpradaan tercapai, cita-cita yang sangat mulia menurut saya. Demikian Pak, kami senang sekali dengan adanya SMP PCI ini. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Alhamdulillah memang kami di sini
dibekali ataupun diberikan suatu ilmu yang luar biasa dari pembina kami. Sebagai penutup Pak, untuk acara hari ini dari kami ataupun dari pihak sekolah menginginkan ataupun dari Bapak pribadi pesan ataupun motivasi untuk sahabat-sahabat PCI di luar sana, terutama dalam hal pendidikan saat ini, apa yang dapat disampaikan oleh Bapak mengenai hal itu, Pak? Silakan. Baik. Terima kasih Pak Beni ya, sahabat PCI. Sekolah ini sebuah kebanggaan untuk para siswa dan orang tua untuk mencetak generasi Qurani, ya, di mana saya tahu di sini tiap hari lantunan ayat Al-Quran itu tiap detik, tiap menit, tiap jam. Nah, ini sebuah terobosan dalam pendidikan karakter. Khusus untuk para siswa, kalian sangat beruntung bisa bersekolah di SMP PCI ini. Terus kembangkan potensi kalian di generasi yang berintelektual, berbasis Qurani, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan generasi yang milenial yang Islami. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, sahabat PCI, kita dapat berbagi ilmu yang luar biasa dengan Bapak Dr. Cucu Junaidi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai berjumpa lagi di acara podcast PCI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.